Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen dan logaritma serta aplikasinya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas fungsi eksponensial. Kita bagi dua, fungsi eksponensial ini menjadi fungsi eksponensial umum dan fungsi eksponensial asli. Oke, fungsi eksponensial umum bentuk bakunya y atau fx ini sama dengan b pangkat x. B ini adalah bilangan dasar atau bilangan pokok. Kemudian b-nya bisa berapapun ya, sembarang asalkan dia positif. Jadi b-nya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. X-nya di sini menyatakan pangkat. Nah, ini ada gambar, contoh gambar dari fungsi eksponensial umum. Jadi di sini fx sama dengan 4 pangkat x ya. Di sini b-nya adalah 4. Maka kalau di dalam grafik misalkan x-nya 0, maka fx-nya sama dengan 4 pangkat 0 berarti 1 ya. Berarti di sini nilainya. Dan kita lihat di sini semakin x-nya ke kanan, semakin positif, maka y-nya akan terus naik ya, semakin naik tajam. Yang berikutnya adalah fungsi eksponensial asli. Fungsi eksponensial asli bentuk bakunya y atau fx sama dengan e pangkat x. Nah, di sini yang membedakan adalah bilangan dasarnya. Kalau tadi fungsi eksponensial umum bilangan dasarnya dinyatakan dengan b, itu adalah bilangan sembarang asalkan positif dan tidak sama dengan 1. Kalau fungsi eksponensial asli, ini bilangan dasarnya adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu besarannya 2,71 sekian. Ini contoh grafiknya fx sama dengan e pangkat x ya. Kalau kita lihat karakteristiknya sama dengan eksponensial umum. Jadi semakin x-nya positif, maka grafiknya akan semakin naik tajam. Nah, berikutnya di sini ada sifat fungsi eksponensial. Jadi kalau misalkan ada A itu sembarang bilangan yang lebih dari 0, kemudian B juga sembarang bilangan yang lebih dari 0, di mana A dan B-nya tidak sama dengan 1, kemudian X dan Y adalah sembarang bilangan real, maka A pangkat X dikalikan A pangkat Y ini sama saja dengan A pangkat X ditambah Y. Kemudian A pangkat X dibagi A pangkat Y ini sama dengan A pangkat X min Y. Lalu A dikalikan B kemudian dipangkatkan X, ini sama saja dengan kita memangkatkan masing-masing dari A dan B ya. Dan yang keempat, kalau A per B pangkat X, maka ini sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Kemudian A pangkat X dipangkatkan Y, maka ini sama dengan A pangkat X Y atau X kali Y. Dan yang terakhir, kalau X-nya tidak sama dengan 0 dan kita punya A pangkat X sama dengan B pangkat X, maka otomatis A pasti sama dengan B. Contoh 1, sederhanakan 7 pangkat X ditambah 7 pangkat min X dikalikan 7 pangkat X dikurangi 7 pangkat min X. Nah, di sini kita kalikan ya masing-masing suku 7 pangkat X dengan 7 pangkat X, kemudian dengan min 7 pangkat min X. Lalu yang ini 7 pangkat min X dengan 7 pangkat X dan min 7 pangkat min X. Sehingga hasilnya 7 pangkat X kalikan 7 pangkat X dikurangi 7 pangkat X kalikan 7 pangkat min X ditambah 7 pangkat min X dikalikan 7 pangkat X dikurangi 7 pangkat min X dikalikan 7 pangkat min X. Nah, ini sesuai dengan sifat yang tadi kita bahas. Kalau bilangan dasarnya sama, 7 pangkat X kali 7 pangkat X ini sama saja dengan 7 pangkat X ditambah X. Yang ini 7 pangkat X, 7 pangkat min X berarti 7 pangkat X min X.
Kemudian ini 7 pangkat min X ditambah X dikurangi 7 pangkat min X kalikan 7 pangkat min X, jadi 7 pangkat min X min X. 7 pangkat X ditambah X berarti 7 pangkat 2X. Yang ini min 7 pangkat 0. Yang ini ditambah 7 pangkat 0. Dan yang ini min 7 pangkat min 2X. Lalu 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, jadi 7 pangkat 2X min 1 plus 1 min 7 pangkat min 2X. Sehingga hasil akhirnya setelah disederhanakan menjadi 7 pangkat 2X min 7 pangkat min 2X. Oke, di sini ada contoh 2 sederhanakan yang berikut ini. Pertama, kita kalikan ya. Kita uraikan suku-sukunya. Jadi E pangkat min X dikalikan E pangkat X dikurangi E pangkat min X kalikan E pangkat min X ya. Yang ini kemudian E pangkat min X kalikan E pangkat X dan ditambah E pangkat min X kalikan E pangkat min X dibagi E pangkat min 2X. Lalu kita gunakan sifat karena di sini fungsi eksponensial asli bilangan dasarnya sama-sama bilangan Euler, maka berlaku sifat seperti halnya fungsi eksponensial umum. Sehingga E pangkat min X dikalikan E pangkat X ini menjadi E pangkat min X ditambah X. Yang ini E pangkat min X min X. Yang ini E pangkat min X tambah X. Dan yang ini E pangkat min X min X. Oke, yang ini berarti E pangkat 0 dikurangi E pangkat min 2X ditambah E pangkat 0 ditambah E pangkat min 2X dibagi E pangkat min 2X. E pangkat 0 itu 1 dikurangi E pangkat min 2X ditambah ini 1 ditambah E pangkat min 2X. Nah, kita lihat di sini ini ada suku yang saling menghilangkan ya, berarti ini habis. Jadi sisanya adalah 2 dibagi E pangkat min 2X. Nah, ini bisa kita taruh di atas. Jadi 2 kali E pangkat 2X. Yang tadinya negatif kalau taruh ke atas jadi positif. Pembahasan yang berikutnya ini adalah fungsi logaritma. Nah, bentuk bakunya Y sama dengan B log X. Atau kita bisa tulis X sama dengan B pangkat Y. Nah, kalau B-nya 10 biasanya nggak ditulis ya. Jadi ditulisnya Y sama dengan log X saja. Kemudian kalau B-nya kita ganti dengan bilangan Euler atau E, maka ditulisnya Y sama dengan ln X. Atau biasa disebut fungsi logaritma asli. Nah, kalau misalkan kita lihat di grafik ya, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan E pangkat X. Oke, kemudian yang ini adalah grafik fungsi Y sama dengan ln X. Jadi, grafik Y sama dengan E pangkat X itu merupakan hasil pencerminan dari Y sama dengan ln X atau sebaliknya. Sama halnya seperti fungsi eksponensial, fungsi logaritma juga memiliki sifat-sifat yang bisa kita gunakan dalam contoh-contoh soal. Nah, untuk A, B, M, dan N adalah bilangan bulat positif, maka akan berlaku seperti ini. B log 1 itu sama dengan 0, kemudian B log B sama dengan 1, B pangkat B log M ini sama dengan M, B log M kali N ini sama dengan B log M ditambah B log N. Kemudian B log M per N sama dengan B log M dikurangi B log N. B log M pangkat N, ini N-nya bisa ke depan ya, dipindahkan ke depan, jadi sama dengan N dikali B log M. Kemudian B log B pangkat M, ini sama saja dengan M. B log M sama dengan B log N, ini M jika dan hanya jika M sama dengan N. Lalu yang terakhir B log M ini sama dengan
log M dibagi log B. Nah, ini ada contoh yang ketiga, carilah nilai X jika diketahui persamaan logaritma seperti ini. Nah, intinya kita akan mencari nilai X ya. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Di sini untuk 2/3 A log 27, ini sama saja dengan kita memindahkan 2/3 menjadi pangkat dari 27 ya. Jadi ini menjadi A log 27 pangkat 2/3. Ini juga sama, 2 kali A log 2, ini menjadi A log 2 pangkat 2. Kemudian supaya kita bisa menyederhanakan ini dengan mudah, maka 27 kita ganti dengan 3 pangkat 3. Kemudian di sini A log 3 pangkat 2 ya, karena 3-nya kita bisa coret. Lalu kita sederhanakan lagi di sini, A log 9 tambah A log 4 min A log 3. Nah, maka A log X ini sama dengan kalau penjumlahan ini menjadi perkalian, A log 9 kali 4 ini pengurangan menjadi pembagian, ya dibagi 3. Dan 9 kali 4 itu 36 dibagi 3, 12. Jadi A log X sama dengan A log 12, sehingga X-nya sama dengan 12. Nah, contoh yang keempat, carilah nilai X jika diketahui persamaan logaritma natural seperti ini. Ya, yang pertama sama seperti tadi, kita sederhanakan dulu dengan memindahkan koefisien yang di depan menjadi pangkat. Jadi di sini 3/2 ln 4, kita ubah penulisannya menjadi ln 4 pangkat 3/2. 2/3 ln 8 kita ubah menjadi ln 8 pangkat 2/3. 2 ln 2 kita ubah menjadi ln 2 pangkat 2. Nah, untuk lebih mudahnya 4-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi ln 2 pangkat 2 pangkat 3/2 dikurangi ln 8, ini 2 pangkat 3, dipangkatkan 2/3, ditambah ln 2 pangkat 2. Ini 2 kan bisa kita coret ya, berarti ln 2 pangkat 3 dikurangi ln 2 pangkat 2, ditambah ln 2 pangkat 2. Ini ada yang sama, ada suku yang sama, berarti kan bisa kita coret ya, habis. Sehingga ln X ini sisanya tinggal ln 8 ya. Jadi jelas di sini X-nya adalah 8. Nah, berikutnya kita akan membahas aplikasi fungsi eksponensial dan logaritma. Yang pertama, yang akan kita bahas di sini mode pertumbuhan dengan waktu penggandaan. Di sini persamaannya dinyatakan dengan PT sama dengan P0 kalikan 2 pangkat T per D. Nah, PT ini menunjukkan jumlah populasi pada saat T, kemudian P0 menunjukkan jumlah populasi awal, yaitu populasi pada saat T-nya 0, dan D adalah waktu penggandaan. Nah, waktu penggandaan di sini itu adalah waktu yang diperlukan oleh populasi untuk menggandakan jumlahnya menjadi 2 kali jumlah semula. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh aplikasi dari fungsi eksponensial. Di sini soalnya kita ketahui satu sel leukemia yang disuntikan kepada tikus sehat membelah menjadi 2 setiap setengah hari. Nah, dari kalimat yang pertama ini berarti kita tahu bahwa awalnya itu ada satu sel leukemia. Berarti di sini diketahui P0-nya adalah 1. Kemudian sel leukemia itu membelah menjadi 2 setiap setengah hari. Artinya ini adalah waktu penggandaan ya. Jadi yang ini adalah waktu penggandaan. Nah, waktu penggandaan tadi sudah kita pelajari
itu kita simbolkan dengan D. Ini D-nya 0,5 hari. Nah, kemudian pembelahan ini terus berlangsung sampai jumlah sel menjadi 1 miliar. Nah, pada jumlah ini tikus mati karena sel leukemia telah menyerang seluruh bagian tubuh tikus. Tuliskan persamaan yang menggambarkan jumlah sel leukemia dilambangkan dengan P setelah T hari. Nah, ini di sini kita tadi sudah membahas persamaannya. Di sini PT sama dengan P0 kalikan 2 pangkat T dibagi D. Ya, jadi kita tinggal substitusikan saja P0-nya 1, kemudian 2 pangkat T dibagi D-nya kan 0,5 ya, 0,5 atau setengah. Nah, ini sama aja dengan 2 pangkat 0,5 itu 1/2 ya, berarti naik kan ke sini jadi 2 pangkat 2 T. Dengan demikian kita dapatkan persamaannya di sini PT sama dengan 2 pangkat 2T. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah sel leukemia setelah 3 hari? Ini artinya kita diminta menghitung P3. Jadi untuk T-nya sama dengan 3, PT-nya berapa? Kita tinggal masukkan saja di sini T-nya 3. Jadi 2 dikalikan 3. Ini sama dengan 2 pangkat 6 ya, atau 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi jumlah sel leukemia setelah 3 hari adalah 64. Berikutnya, aplikasi dari fungsi eksponensial. Ini adalah model peluruhan dengan waktu paruh. Nah, model peluruhan dengan waktu paruh ini biasanya kita gunakan untuk menghitung kuantitas suatu zat yang meluruh setiap waktu. Persamaannya seperti ini, AT sama dengan A0 kali setengah pangkat T per P. AT di sini menunjukkan kuantitas pada saat T, kemudian A0 kuantitas awal, yaitu kuantitas pada saat T sama dengan 0, dan P-nya di sini menunjukkan waktu paruh. Nah, waktu paruh di sini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat untuk meluruh menjadi separuh atau setengahnya dari jumlah semula. Baik, di sini ada contoh soal. Penggunaan insektisida tidak diperbolehkan lagi di beberapa negara karena pengaruhnya masih tersisa sampai jangka waktu yang lama. Jika petani menggunakan 25 kg DDT aktif yang mempunyai waktu paruh 12 tahun, berapakah DDT aktif yang tersisa setelah 3 tahun dan 15 tahun? Nah, jadi di sini yang 25 kg ini adalah A0, kemudian waktu paruh di sini berarti yang ini P ya, waktu paruh. Nah, tadi persamaannya adalah AT sama dengan A0 dikalikan setengah pangkat T per P. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang A, berarti DDT aktif yang tersisa setelah 3 tahun, berarti kita cari A3. A3 ini sama dengan, kita ganti T-nya dengan 3. Jadi di sini A0-nya adalah 25, kemudian dikalikan setengah, T-nya 3 dibagi P-nya tadi 12. Nah, ini sama dengan 25, kemudian dikalikan setengah, pangkat ini 1/4 ya, pangkat 1/4. Nah, ini sama dengan 25 dikalikan setengah pangkat 1/4, ini bisa dicari di kalkulator, hasilnya kira-kira kalau kita bulatkan itu 0,841. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 25, hasil akhirnya adalah 21,025. Satuannya kilogram. Untuk yang berikutnya, yang B,
Yang B ini berarti DDT aktif yang tersisa setelah 15 tahun. Berarti T-nya kita ganti 15 ya. Jadi ini sama dengan A0, A0-nya tadi 25 kalikan setengah pangkat T-nya 15 dibagi P, P-nya di sini 12. Nah, ini sama dengan 25 kalikan setengah pangkat 15 per 12, kira-kira 5 per 4 ya. Ini juga bisa kita hitung dari kalkulator. Setengah pangkat 5 per 4 itu kira-kira kalau dibulatkan 0,42. Jadi hasil akhirnya adalah 10,5 kg. Nah, yang terakhir aplikasi dari fungsi eksponensial. Di sini ada model pertumbuhan Malthus. Model pertumbuhan Malthus ini biasa digunakan untuk memprediksi sebuah jumlah populasi dari satu spesies. Persamaannya NT sama dengan N0 E pangkat RT. NT di sini populasi pada saat T, N0 adalah populasi awal, yaitu populasi pada saat T sama dengan 0, dan R ini biasa kita sebut laju pertumbuhan atau peluruhan intrinsik. Jadi kalau R-nya lebih dari 0 maka disebut laju pertumbuhan, dan kalau R-nya kurang dari 0 disebut laju peluruhan. Oke, berikutnya soal mengenai populasi spesies zooplankton Daphnia galeata mendota di baseline Lake Michigan yang besarnya itu dinyatakan oleh NT sama dengan N0 E pangkat RT. Nah, ini pertanyaan yang A, tuliskan besarnya populasi untuk N0 100 dan R-nya 2. Berarti di sini kita hanya tinggal menuliskan rumusnya saja ya. Jadi kita tulis di sini NT sama dengan 100 ya, N0-nya 100 dikalikan E pangkat R, R-nya di sini 2 kali T. Oke. Nah, untuk yang B, berapakah besarnya populasi setelah 5 tahun? Jika T mempunyai satuan tahun. Berarti di sini untuk yang B intinya kita diminta mencari N5. N5 artinya kita masukkan rumus T-nya sama dengan 5. Jadi di sini 100 E pangkat 2 kali 5. 100 E pangkat 10. Nah, untuk E pangkat 10 ini Anda bisa cari di kalkulator. Kira-kira kalau saya bulatkan di sini 22.026,47 ya, atau kalau sudah dikalikan 100 menjadi 2.202.647 spesies ya di sini satuannya. Kemudian untuk yang C, kapan populasi mencapai 300? Berarti yang C ini artinya kalau NT-nya sama dengan 300, maka berapakah T-nya? Jadi kita mencari T di sini bukan NT. Kita masukkan dulu rumus di sini NT sama dengan 100 kalikan E pangkat 2T. Nah, NT-nya kan 300. 300 ini sama dengan 100 E pangkat 2T. Ini 300 kita bagi dengan 100 ya. Sama dengan E pangkat 2T. Ini 3 sama dengan E pangkat 2T. Kita kan mau mencari T ya. Nah, kita ingat hubungan antara eksponen dengan logaritma, fungsi eksponen dengan logaritma ya. Jadi kalau kita punya X sama dengan E pangkat Y,
Nah, nanti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan ln X. Oke. Nah, jadi kalau di sini E pangkat 2T, ini kan Y-nya 2T. Jadi kita bisa cari 2T sama dengan ln 3. Oke. Atau T sama dengan ln 3 dibagi 2. Ln 3 dibagi 2. Ln 3 itu dicari di kalkulator, nilainya 1,0986 sekian-sekian ya. Ini saya bulatkan dibagi 2. Nah, ini hasil akhirnya 0,55 tahun. Baik, yang terakhir di sini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan sendiri. Dan demikian penjelasan saya mengenai fungsi eksponen dan logaritma beserta aplikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.